Selamat pagi Nakerfest 2024. Kembali lagi bersama Coki Bear, ada Coki Prakoso. Dan Beri Rasandavi, kita adalah salah satu penyiar yang ada di radio di Jakarta ya. Betul. Boleh nyebutin merek gak sih radio? Boleh. Kita dari Prambors guys. Ada Genzi di sini, angkat tangan Genzi. Oh banyak di sini ternyata. Genzi Om, gokil. Genzi. Gen Alpha ada. Alpha tuh. Masih SD. Oh iya Alpha, apa? Belum cari kerja. Kata-kata Alpha. Skibidi. Iyalah. Gue belum pernah denger tuh. Iya. Millennials di sini banyak ya. Millennials. Gen X, Millennials dan Gen Z sini yang udah siap kerja semuanya. Dan udah datang. Kalau tadi pagi kita di awal sesi kita udah ngobrol sama Kamita, sama Andovi juga. Kamita itu adalah seorang content creator juga, bekerja di Astra International. Ada juga Mas Dudi ya. Mas Dudi juga. Chief Person Officer dari tiket.com dan juga ada Andovi Lopez. Dan di sesi kedua kali ini akan ada siapa Beryl? Kita akan kehadiran, wah ini yang udah ditunggu-tunggu sih Jok sebentar. Ada dua orang. Salah satunya adalah dosen kita sebenarnya. Oh benar. Iya. Salah Waktu di satunya dari kampus dulu ya? Apa? Waktu di kampus dulu Waktu ya? di kampus dulu. Jadi tanpa berlama, kita akan ngebahasnya temanya mengenai ketenaga kerjaan today. Today. Iya, today. Artinya apa? Hari ini. Iya betul. Ketenaga kerjaan hari ini. Begitu. Ngomong gitu sih. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan dengan hormat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Anwar Sanusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bumpernya keren ya? Nah, sambil nunggu Prof Anwar nih ya guys ya. Ada yang bisa tebak selain Prof Anwar, ada siapa lagi yang jadi pembicara di talk show kali ini? Ada yang bisa tebak? Nah. Mbak kamu. Mbak kamu, kakak kamu. Mirip sih, bener. Jadi kita mendingan ngingetin ini buat pasker-pasker ya ini ya. Ini yang udah siap semuanya udah di Nakerfest nih yang di belakang-belakang langsung aja merapat ke panggung. Karena setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Nah, sudah datang pembicara pertama, kita panggil ulang lagi ya. Boleh. Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Anwar Sanusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan buat Prof Anwar. Oke, dan selanjutnya ternyata sudah didampingi sama ex-dosen kita sebenarnya. Betul. Ini dia langsung kita sambut Mbak Dian Sastro Wardo, ya tepuk tangan buat Mbak Dian Sastro. Halo Prof. Mbak Dian, Halo. Prof, silakan duduk Mbak Dian. kursinya. Halo, Beril. aku Coki. Iya. Halo Prof. Beril, Prof. Kita udah ketemu lagi Prof nih ya. Silakan duduk. Ini ada minum juga. Iya. Mbak Dian sama Prof Anwar mau makan sama minum apa? Ada nasi. Mah, ada Prof Anwar. Hei, bukan rumah kamu. Kayak di rumah. Kayak di rumah aja. Mbak Dian apa kabar? Baik. Kita dulu mahasiswanya Mbak Dian juga tahu di vokasi. Iya tahu. Oh ya? Iya. Sempet dapet ketemu aku berarti. Iya. Enggak, kita iya aja. Iya aja. Kita udah lulus Iya, sebenarnya. kita udah lulus terus habis itu ya sayang banget ternyata dosennya Mbak Dian. Mesra juga ya masih bersama ya kalian ya dari kuliah sampai sekarang berarti. Iya kan? Iya, cuma gak dapet. Tapi gak apa-apa, Mbak Dian katanya galak. Prof Anwar, apa kabar Prof Anwar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Prof? Hobi dijalankan apa? Hobinya Prof Anwar apa? Ya hobinya jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Wah, pantas kelihatan subur sampai sekarang Prof, sehat terus ya. Sehat terus ya buat Prof Anwar ya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Karena kan healing kayak anak-anak zaman sekarang. Iya. Jalan-jalan tuh bagian Iya, gitu. sebuah bagian dari healing Berel. Healing kamu kemana emang? Healing ke Bali gitu jalan-jalan ya kan. Tanya dong Prof Anwar healingnya kemana? Terakhir kemana Prof? Jalan-jalan Prof? Healing atau eling? Wah, healing dulu baru healing. Habis healing, aduh duitnya habis. Itu mah kita, Cok. Aku mau tanpa berlama-lama lagi, aku mau lempar dulu ke Mbak Dian deh. Aha. Jadi Mbak Dian ini kan kegiatannya kan di bidang pendidikan juga sekarang, recently abis itu juga seni budaya, kayak berdiriin yayasan, ngasih beasiswa. Nah, kira-kira nih Mbak Dian apa sih yang mantepin hatinya Mbak Dian Sastro untuk aktif di kegiatan itu semua? Mbak Dian, silakan. Yang memotivasi aku gitu ya. Betul sekali. Kenapa mau aktif sana sini. Jadi aku juga bersyukur banget masih mendapat kesempatan untuk bisa aktif di berbagai bidang. Ya.
salah satunya bahkan bisa ngajar juga di alma mater kalian. Yeay. Karena menurut aku kan kalau yang bidang film, seni budaya di yayasan itu tuh kita tuh kalau mungkin aku enaknya ceritanya dari yayasan aja kali ya. Karena yayasan aku tuh fokusnya tuh 3 hal. Pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan yang ketiga itu adalah seni dan budaya. Oke. Dan itu masuk semua tuh, dunia film masuk. Makanya yayasan aku juga kadang-kadang suka membuat film gitu loh. Karena kita melihat justru lewat dunia film itu sebenarnya pendidikan yang non formal juga sudah terjadi di situ gitu Ya. loh. Lewat film tuh kita bahkan sedang mengkontribusi terhadap kita lagi mendidik masyarakat sebenarnya kalau kita lagi bikin film tergantung pesan yang mau disampaikan apa gitu. Aku bisa fokus dan ngajar juga di vokasi juga seneng banget karena di situ aku bisa punya kesempatan untuk diskusi dan ketemu cara pikir dengan generasi yang masih duduk di bangku kuliah. Iya lagi. Karena menurut aku juga aku banyak bisa belajar dari anak-anak yang lebih muda generasinya dan diskusi itu jadi bisa terjadi dengan sehat gitu. Aku bisa belajar dari mereka, tapi mereka juga dapat sharing aku dan akhirnya diskusi yang sehat itu antar generasi itu yang akan membuat kita jadi selalu tahu betul apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia ini. Gitu. Ketemu Gen Z, hal yang paling unik pas ketemu Gen Z ngajar-ngajar gitu apa? Belajar kata-kata it's demure. Demure baru tuh. Demure, it's cutesy, it's mindful. Ada baru. Oh, baru. Gen Alpha, kata-kata Gen Gen Alpha. Gen Alpha tuh, demure gitu-gitu. Tahu nggak lo? Aku kelahiran Bergaul, makanya bergaul. Jadi kalau mungkin teman-teman yang hadir di sini nih di job fair dengan membawa CV, melihat-lihat booth dan melihat adanya kesempatan kerja apa aja untuk diriku, itu adalah very demure, very mindful, very very mindful. thoughtful. Oh, thoughtful Sangat-sangat ya. bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri. Saya menjadi generasi muda yang sangat bertanggung jawab, memiliki semangat kerja untuk mencari penghasilan sendiri. Itu demure banget kalau menurut Oh, angkatan demure. sekarang. Iya ya. Kok belajarnya malah dari Mbak Dian ya gue ya? Bukan Ada dari lagunya tahu? Apa tuh? Very demure, very mindful. Ada, sumpah. Oh iya iya. Lagi tren. Nggak tahu sih gue. Masih nggak tahu. Silakan Coki lempar ke tapi, Prof Anwar. tapi aku mau tahu deh dari kacamata Prof Anwar sama Mbak Dian kayak gimana ngelihat tren tenaga kerja sekarang, terutama tuh keluhan teman-teman Gen Z di medsos gitu kan banyak banget yang ngeluh kayak, aduh punya teman kantor toksik ini itu segala macam deh, gimana nih? Nah kalau di Kemenaker banyak Gen Z-nya nggak Prof? Lumayan sih, artinya memang kalau di Kemnaker ini sebagian besar kan PNS ya. Iya. PNS yang memang sejak sekitar 4 tahun yang lalu sudah mulai ada rekrutmen kembali. Karena beberapa waktu sebelumnya itu kita ada semacam moratorium ya. Ketika dibuka tentunya banyak sekali ya mereka-mereka Gen Y dan Gen Z yang masuk sebagai pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Dan tentunya kita juga menyadari ini adalah sebuah kondisi yang tidak bisa kita elakkan, sesuatu yang memang harus terjadi. Karena itu adalah merupakan sebuah hukum alam ya. Benar. Pergantian itu kan sesuatu yang memang akan terjadi. Setiap orang ada masanya, setiap masa kan mesti ada orangnya. Pasti. Nah inilah yang membuat kita harus siap. Kami tentunya Kemnaker ini kan mendapatkan mandat untuk membuat kebijakan. Sehingga kebijakan pun kita juga harus menyesuaikan dari konteks waktu dan ruang yang memang menjadi satu tuntutan yang harus kita respon itu. Oke. Boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Kalau saya tuh gen apa ya Pak ya? Gen Y ya? Ya, Yang pasti saya kalau- bukan Gen Z. Milenial nggak sih Kak? Apa? Milenial. Milenial ya? Milenial sama Gen Y, milenial. Gen Y milenial. Gen Y sama dengan milenial ya? Ya itu saya. Oh iya betul. Oh iya iya iya. iya. Kalau saya Gen X Mbak. Oh baik Pak. Tapi saya mungkin mau nambahin nih, ini jadi menarik karena kan tadi aku cerita tentang serunya bisa ngajar di vokasi UI. Iya. Saya jadi dapat kesempatan untuk selalu berdiskusi sama generasi yang lebih muda, Gen Z sekarang. Iya. Iya. Sementara saya pernah punya pengalaman ngantor. Oh. Jadi konsultan 3,5 tahun, saya waktu itu berhenti main film 6 tahun, dari Oke. tahun 2004 sampai 2008, sampai 2010 ya. Pokoknya saya baru resign tuh 2011 pas anak saya lahir. Oke. Dan itu tuh saya ngantor sama Gen X seperti Bapak. Jadi aku ngelihat banget dan merasakan banget adanya perbedaan kinerja dan cara mereka approaching masalah dan tantangan dalam bekerja tuh beda banget gitu loh. Dan generasi aku tuh banyak belajar dan banyak dapat diturunin ilmu dan pengetahuan skill, street smart skill dan know how tuh dari kakak-kakak Gen X yang sangat
generous untuk menceritakan harus begini, lo tuh harus gini. Jadi senior-senior aku tuh Gen X semua dan mereka semua tuh nggak ada yang pelit ilmu. Jadi ngajarin gitu. Aku on the job, aku melihat kakak-kakak senior-senior ini mengerjakan consulting dan aku dengan mencontoh mengerjakan dan kalau ada yang masih salah aku dibenerin terus gitu loh. Dan aku melihatnya ini sebagai ini memang proses pembelajaran karena kita nggak selalu tahu caranya kan harus harus dikritik dulu karena salah ya masih salah ya mbak, oke mbak gitu. Jadi aku coba lagi ya bikin reportnya masih salah. Lu pulang jam 8 aja udah komplain lo, zaman gue tuh gue mandi di kantor karena gue nginep gitu, ada kayak gitu zaman dia. Jadi langsung kayak aduh siapa gue ya gitu loh, gue belum ada apa-apanya dibanding kakak-kakak senior-senior ini gitu loh. Cuma berbeda sekali dengan Gen Z sekarang ya kak. Gimana nih kira-kira nih, kalian Gen Z apa Gen apa nih? Nah sebenarnya gini, kalau kita tuh sama kayak Badian saat 2004 sampai 2010 itu, pas di kantoran itu kan. Mereka basically atasan kita tuh pengen ngajarin, cuma caranya aja yang beda. Dan kita memang basically pengen tahu, kita kritis dan pengen dapat ilmu, cuma setelah dikasih, abis diomel-omelin dikasih info, abis itu kita nyindir di Twitter. Oh gitu. Masih ada. Dan nggak tahu ya banyak sih. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan mungkin sekarang kalau misalnya kalau aku ngeliat di sosmed tuh lebih kayak kritisnya dalam artian mungkin yang kayak tadi Mbak Dian bilang kayak enggak, kita tuh kerja misal dari jam 9 pagi sampai malam lagi gitu. Karena kan kita bisa explore sini lain. Kalau Gen Z tuh kritisnya di kayak enggak, jam kerja kita tuh 9 sampai 5, jam 5 kita pulang. Nah, kritisnya tuh udah kayak gitu, Ada yang kayak gitu, ada juga yang tenggo namanya. Apalagi kalau kerjaan kayak gua sama Coki itu kan nge-MC apa segalanya. Kita kerjanya gak cuma di kantor sebagai penyiar, di luar pun kita lebih kayak ya udah ketemu orang lagi nongkrong, ketemu channel. Job, ada triple job gitu. Iya, apalagi sambil nongkrong ketemu klien, ketemu Naker Fest juga ketemu di tempat lain gitu Mbak Dia. Iya, semakin Gen Z semakin banyak moonlighting ya. Jadi orang tuh udah nggak zamannya satu job aja, tapi ada kerjaan sampingan, ada wirausaha online sampingan gitu. Iya, karena sosmednya juga udah nyebar banget kan. Nerusin usaha bapaknya bisa gitu. Bisa. Udah kaya dari lahir tuh. Ya bisa, banyak yang kayak gitu. Kenapa nangis? Jangan nangis. Bapak gue gak kaya amat Cok. Jadi curhat. Oke, tapi gimana pendapatnya mengenai keluhan-keluhan teman-teman Gen Z di medsos? Masih normal, masih oke apa udah too much bagaimana Mbak? Jadi aku kan pengalaman bekerja di dalam sebuah tim itu waktu pas aku ngantor. Jadi pas orang gak banyak yang tahu kalau di sini ternyata Dian Sastro pernah ngantor. Pernah ngantor ya Mbak? Pernah ngantor, Pak. Saya pernah jadi jongos juga Pak. Punya bos, saya disuruh begadang bikin report. Besok hari seniornya tahu beres aja saya. Yang penting jam segini udah kelar gitu. Jadi ya kerja di law firm, kayak kerja di consulting. Kebetulan ya agak-agak militer. Tapi saya senang banget saya mengalami itu karena saya jadi tahu kapasitas saya sendiri. Bahwa ternyata kalau saya stretch diri saya untuk bisa mengikuti ritme kerjaan yang agak lumayan agak sadis, ternyata sanggup gitu loh. Ternyata saya sanggup gitu. Iya. Gitu kayak ternyata boleh juga ya gitu. sebelum nyobain kan kita nggak akan pernah tahu kan kalau kita ternyata punya kemampuan itu. Itu sih. Terus yang aku rasakan adalah sekarang nih aku baru mulai di era masa hidupku di mana aku mulai membangun perusahaan saya sendiri, Pak. Jadi saya kayak tahun ini saya tanda tangan notaris 2 company saya sendiri di mana saya harus membangun sebuah tim. Jadi saya business owner nih, tapi saya harus bangun tim dari berbagai generasi. Ada yang generasi saya milenial, ada yang Gen Z. Gen Z. Saya lagi berpikiran apakah saya sudah mulai perlu mengeker Gen Alpha. karena perusahaan saya itu perlu tahu banget apa yang diminta oleh pasar, Pak. Sementara pasar kita semakin lama semakin muda kan. Dan kadang-kadang insight-insight yang paling menarik justru setiap kali weekly meeting tuh hadir dari anak-anak yang paling muda justru. Yang paling sering nge-TikTok. Jadi gitu ya sekarang. Ternyata. Itu lagi laku banget. Orang sekarang trennya ke sini dan kita tuh harus, apalagi di dunia kreatif ya Pak, industri kreatif itu kita harus sangat-sangat peka terhadap pasar nih lagi arahnya kemana trennya gitu loh. Mau bikin makanan apa, produk apa, service apa, kita harus peka banget untuk tahu tren lagi kemana. Itu kan dari sisi entrepreneurship ya. Cuma kalau dari sisi teman-teman di sini yang mungkin lagi mau mencari pekerjaan, masalah generation gap tuh pasti akan selalu kita temui dalam kondisi kerja manapun sih. Tapi aku justru senengnya adalah di saat kita punya positive thinking menghadapinya, kayaknya kita malah jadi belajar banyak dari generasi yang lain, dari generasi kita. Nah, tapi kalau ngomongin tadi Mbak Dian kan udah bikin perusahaan sendiri gitu akhirnya. Gimana, apa sih yang
treatment untuk menyesuaikan diri lo sama Gen Z itu gimana? Apakah dengan cara nggak tahu ya, mungkin kantornya Mbak Dian gimana kondisinya, apa rumahan kah atau gimana, apa building yang kaku-kaku gitu bagaimana Mbak? Tapi gini, aku melihatnya gini Pak, ini menarik ya, aku mau diskusi sama Bapak ya. Bapak punya pegawai Gen Z nggak? Nah itu dia tuh Pak. Ya, banyak, banyak. Banyak. Ini aku mau cerita pegawai Ya. Gen Z-ku ya. Nanti Bapak komparasi dengan pegawai Gen Z Bapak. Kalau pegawai Gen Z-ku, itu memang lebih anggot-anggotan. Tetapi mereka tuh sangat pinter Pak. Luar biasa. Pinter, cerdas, dan memang mereka ambisi untuk membuktikan diri. Jadi ternyata moto hidup mereka adalah yang penting gue buktikan diri gue mampu. Udah ya, udah terbukti, oke, bye, gitu. Mudah-mudahan jangan cepet-cepet ya, Bo. Gimana Ya, Pak, kalau Bapak gimana? Jadi ya gini ya Mbak Dian ya, kalau memang agak berbeda ya, karena kita itu pemerintahan itu kan ya sesuatu sudah terlalu lama di dalam sebuah iklim kerja, situasi pekerjaan yang terlalu kaku. Jadi kalau dulu itu seorang pimpinan, terutama misalnya kalau di dalam birokrasi kan ada eselon 1, 2, 3, 4. Betul Pak. Jadi seseorang staf tuh nggak bisa langsung ketemu sama eselon 1, eselon 2, bahkan mungkin ketemu paling eselon 4 dan sebagainya. Tapi kami, artinya kita ini kalau mau istilahnya adaptif, betul-betul bisa sesuai dengan kondisi kekinian, tentunya jangan memaksakan ukuran kita kepada mereka, tapi kita harus memahami kepada mereka. Kami melihat gini Mbak, tadi betul ya, karakter Gen Z itu yang pertama jelas. Mereka ini memiliki namanya kemampuan digital natif yang luar biasa. Yang kedua, dia bahasa asingnya bagus. Bahasa asingnya bagus. Saya ya bukan cukup lama lah saya itu di luar ya, tapi tetap bahasa Inggris saya ini tetap Ponlis ya, Ponorogo English ya. Ponglis. Oh baru tahu ada Ponglis, Ponorogo English. Nah, ternyata gini ya teman-teman semua, ini saya baru tahu ini tadi ternyata saya sama Mbak Dian tuh aslinya sama-sama Ponorogo. Kampung. Satu kampung ternyata. Satu kampung malah. Ponorogo. Jangan-jangan saudara lagi. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Iya, jadi gini tadi kemampuan bahasanya bagus. Karena apa? Karena dia setiap melakukan mengoperasikan apapun, terutama terkait dengan application, terus kemudian medsos, banyak sekali mereka ini adalah menggunakan bahasa asing, terutama adalah Inggris ya. Tapi kelemahannya, ini Mbak ya, kelemahannya, pertama agak bosanan. Jadi tidak ada Betul. bener kan, agak bosan, sehingga ketika katakanlah sesuatu itu tidak menantang lagi, dia udahlah, kayaknya udah saya mending quit ya. Boleh saya tambahin nggak Pak? Nah. Itu karena aku menyadari Gen Z pegawai aku juga agak bosenan, aku tuh jadi harus selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih pinter untuk selalu bisa ngasih mereka challenge. Jadi setiap kali mau meeting, weekly meeting, monthly meeting, mereka harus dikasih PR. Kalau nggak mereka ya Udah gabut. selesai ini gitu ya. Kayak bengang-bengong, yang penting kelihatan kayak udah absen aja, nggak bisa gitu. Untuk mereka bisa Bener-bener. keluar sparknya, ngomong dengan mata yang bersinar-sinar kayak saya sekarang gitu. Dia harus dikasih kesempatan untuk dia bisa keluarin kreativitasnya, ide-ide dia gitu. Jadi kita juga kayak harus kasih PR, terus kitanya harus kreatif gitu. Sama Dia challenge. setuju sih Kak, emang bosenin sama Ini ya, suasana kantor yang perlu dirubah juga. Orang betul. Makanya gini, kami di kantor kayak di Kemnaker contohnya, itu sudah jarang sekali ruang pekerjaan yang mejanya itu adalah istilahnya meja sendiri-sendiri. Co-working space itu kita kembangkan di tempat-tempat beberapa corner. Ini kita kasih tempat untuk melakukan ya semacam rekreasi, healing kecil lah. Kayak misalnya tempat duduk yang Kursi pijet. bin Beanbag. Mr. Bean. Salah. Oh, beanbag. Salah. Iya. Terus kemudian ada yang cafe corner. Nice. Jadi biar mereka itu idenya tuh muncul terus. Benar. Dan saya rasa tadi yang penting adalah tadi benar Mbak Dian, kita challenge. Kita kasih ruang mereka untuk istilahnya membuktikan apa yang menjadi gagasannya. Dan gini Coki sama ini ya, saya buktikan bahwa itu terjadi. Ide yang membuat seperti ini saat ini sebagian besar adalah ditopang oleh para Gen Z-nya di Kemnaker loh itu. Tepuk tangan buat Gen Z Kemnaker. Gen Z Kemnaker ini. Jadi Gen X yang di depan-depan ini, sebagai ini aja komandannya lah ya itu. Gimana, suka nggak kerja di Kemnaker Gen Z? Seru ya? Seru ya, mantap ya. Ada keluhan nggak?
Ada. Ada. Ada nggak yang punya second Nggak Instagram nih? nambah-nambah ya. Ada yang suka nge-tweet di Twitter nggak? Apa naik gaji? Nanti. Apa? Nambah PS. Pak, katanya ada PS Pak di kantor Pak. Mau minta PS. Bener Pak, di kantorku juga yang benar-benar tempat kerja, Kak Ambadian juga. Ini tuh kosong, rata-rata pada kerjanya di bawah di taman, Di meja di pingpong. smoking tuh area biasanya. gitu. Iya. Iya ada ada meja pingpong ya. Nah itulah perusahaan aku semuanya WFH. Wih, Nggak lebih ada enak lagi. kantor, kantor virtual. Iya, lebih Iya. enak. Nanti tuh. kalau bikin kantor rencananya mau gimana Mbak? Buildingnya mau kayak gimana? Mau rumahan kah atau gimana? Apa kalau punya Kalau punya kantor. kalau punya kantor kayak mahal bayar sewanya. Iya. Iya, iya. Udah kerja dari mana-mana enak deh. Nanti gue deliver gitu. WFC, WFB, work from Bali ada. Nah, outputnya kan baik lagi kan dari sebuah Iya, pekerjaan kan. benar. Outputnya Makanya apa? jadi harus teror. Karena Iya sih. WFH. Bener, Jadi, bener. kalau nggak diteror, jadi kerjaan lu mana? Gitu. Iya bener. Lo gaul nggak apa-apa, tapi mana outputnya? Asik gitu. Nah kan Joki. Tapi sebenarnya kalau sekarang mungkin kalau nyari kerja dibilang susah, ya susah-susah enggak juga gitu. Kalau dulu kan kita harus ngantri siang-siang panas-panasan. Kalau di sini kan yang gue udah tahu sekarang tuh udah tinggal bawa handphone, scan kantornya terus kita tinggal naruh CV kita. Tapi kalau dari Prof sama Mbak Dian gitu kayak ada nggak kayak gaya Gen Z dalam kerja tuh kayak dia tuh mungkin jadinya males-malesan apa gitu segala macam atau mungkin jadinya males kerja kan kadang Gen Z sekarang tuh maunya jadi bedroom producer kayak gitu-gitu nggak mau yang kayak nyari kerja ke kantoran gitu maunya freelance aja kayak gitu-gitu itu nyikapinnya gimana tuh? Kalau aku melihat teman-teman yang mau kayak gitu boleh-boleh aja, tetapi sebenarnya akan sangat sehat kalau kita pernah mempelajari cara bekerja dalam struktur gitu. Kayak waktu aku kan sekarang sebenarnya wirausaha gitu. Ya. Tapi aku juga jadi bisa menjadi wirausahawan dan business leader yang baik karena aku pernah jadi jongos gitu. Karena aku pernah ngantor, Pak, gitu. Saya pernah diperbudak oleh bos-bos saya yang lebih galak daripada saya dan saya tahu ritme kerja seperti apa yang bisa diharapkan kepada saya dan hanya karena saya pernah kerja keras dan memenuhi perbudakan itu makanya saya bisa bukan memperbudak ya bahasanya cuma maksudnya saya bisa mengexpect kinerja yang seperti apa standar seperti apa karena saya pernah tahu ngantor tuh kayak apa dan saya tahu sebenarnya it's doable. Kalau saya sendiri nggak pernah ngelakuin, saya juga nggak akan punya conviction atau keyakinan untuk mau expect kontribusi besar apa dengan kualitas apa dari tim member saya. Iya. Karena saya nggak pernah jadi jongos kan, jadi karena saya pernah juga ngejalanin itu, Benar. jadi saya tahu betul apa yang bisa dikerjakan dan apa yang sebenarnya ada agak farfetch nih, lo agak terlalu BM gitu, terlalu nggak mungkin banget nih untuk ini. Tapi kalau misalnya ngasihnya dengan jangka waktu yang baik, dengan dikasih support yang baik, sebenarnya sih double gitu loh. Ini kan bukan buat bikin candi ya, bukan ini Iya lagi. proposal gitu kayak gitu, riset dan analisis itu bisa. Apalagi sekarang banyak Gen Z yang kalau misalnya mereka bosan kerja sambil ngonten di TikTok ini loh guys suasana kantor aku. Aku tuh curiga ya Gen Z yang bisa sambil ngonten gitu, itu mereka understimulated. Jadi mereka tuh sangat tidak terstimulasi dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Karena tugas-tugas yang diberikan kepada mereka tidak menantang secara intelektual. Iya. Sementara kalau misalnya kita mau bikin Gen Z itu excited dan charged up dengan pekerjaannya, kayaknya atasannya which is generasi-generasi handai taulan ini yang lebih Handai senior taulan. ya kan. Mungkin perlu lebih kreatif untuk memberikan tantangan-tantangan yang jauh lebih membuat mereka tuh oke, ditanya nih gue nih sepinter apa. Nah, keluar langsung. Baru challenging tuh ya, baru tuh ya. Jadi dia nggak sempet ngonten gitu loh. Jadi dia emang punya semangat untuk ngebuktiin diri dulu karena mereka memang kemampuannya di atas kita, di atas generasi terdahulu sehingga challenge yang harus diberikan kepada mereka secara load intelektual dan kreativitas itu memang harus jauh lebih menantang daripada challenges yang waktu itu kami pernah dapat dari atasan kita. Jadi kayaknya sih itu. They have better narasi digital, kemampuan analisis yang jauh lebih cepat, akses terhadap informasi yang jauh lebih besar, tinggal diajarin, oke, informasinya lo ada semua, bisa lo proses nggak datanya gitu loh, paham analytical thinking di belakangnya nggak, udah paham bisa critical, bisa problem solving nggak gitu loh, itu kan sebenarnya kan kompetensi-kompetensi yang kita harap mereka nggak cuma ngambilin data doang, tapi mereka bisa problem solving, bisa analytical thinking, critical thinking. Nah itu yang sebenarnya kita sebagai seniornya mereka ya harus bisa nge-coach mereka ya, harus kayak dosen, everybody is an educator. Semua supervisor, semua bos
itu adalah guru buat tim Ya. membernya dan akan merupakan sebuah kegagalan besar apabila bos tidak bisa mendevelop atau ngajarin skill yang baik untuk tim membernya sehingga leadership kita sini semua dipertanyakan. Iya. Lu mau sebut diri lo leader tapi lu bisa ngajarin gua nggak gitu loh. Kalau gua nggak makin pinter kerja sama lo, sorry tuh saya, gue bosen, gue Iya. caw gitu loh. Jujur yang beredar di media sosial Mbak, aku setuju. Yang beredar di Twitter tuh banyak banget ada aja orang bikin thread, itu dia sebagai anak buahnya nyindir bosnya. Iya. Ada juga tweet yang lain bikin thread, bosnya nyindir anak buah jadi battle-battlean Iya gitu di lagi. situ. Iya lagi, kreatif, bener. kreatif nge-roast, bukan kreatif ngerjain kerjaan yang mestinya Iya, dikerjain iya. buat ngerjain visi misi perusahaan atau perusahaan project bersama. Ikan ngapain energi kreativitasnya ditaruhnya ke X, ke thread, Iya, why? iya. Banyak yang harus dikerjain bareng-bareng loh, banyak yang harus dipikirin. Lo buang-buang energi banget gitu. Jadi sebetulnya itu apa ya, potensi ya, cuman salah aja menempatkan. Artinya sebetulnya kalau dia itu menggunakan tadi gagasan kritis tadi bukan untuk sementara untuk menyerang, kita cari challenge lah. Sekarang mungkin yang hampir semua setuju. Kemudian kita adu kira-kira challenge itu tersebut mana yang paling bisa memberikan istilahnya jawaban yang tepat. Saya rasa ini lebih bagus daripada kita tadi saling merosting ya itu. Betul. Nah, jadi gini ya Mas, ya apalagi sekarang saya yakin dengan kondisi saat ini yang semua masalah tidak mungkin hanya dipecahkan dari satu sisi. Iya. Makanya kan yang namanya big data analisis ini kan sesuatu yang sangat diperlukan untuk bisa melihat apapun fenomena dilihat dari berbagai perspektif. Jadi dari berbagai perspektif itu sehingga menghasilkan sebuah ini gagasan yang lebih baik. Sesuatu yang lebih tepat. Jadi gini, kayak misalnya ya contohnya saat ini. Sebetulnya ada sesuatu peluang misalnya pekerjaan Mas ya. Pekerjaan ini peluangnya cukup banyak. Bukan hanya pekerjaan di di luar negeri. Ada yang kemarin ada sebetulnya awalnya itu di-generate terkait keinginan untuk melakukan sikap yang sifatnya adalah sukarela. Mengumpulkan misalnya adalah sampah-sampah dan sebagainya. Ada gerakan yang ada di Bekasi. Ternyata itu dengan adanya tadi medsos yang baik kemudian disampaikan kepada orang lain akhirnya menggerakkan banyak orang untuk ikut kegiatan itu. Dan ini sama mungkin saya rasa di lingkungan kantor apapun termasuk pemerintah. Kemudian gini, kegagalan di dalam pengelolaan SDM sebetulnya adalah kegagalan kita itu menemukanali seseorang itu mampunya di mana. Jangan diharapkan misalnya seseorang mampunya sebagai analis ditaruh di depan untuk menjadi katakanlah front line. Sama orang yang kemampuannya di front line jangan dikasih di analis. Iya. Kita harus betul-betul bisa memetakan orang itu sesuai bakat dan kemampuannya. Mas Coki, nggak mungkin saya kasih misalnya di depan komputer terus, mungkin nggak akan selesai. Iya benar. Dia bisa Pak, dia buka counter handphone kok. Jangan dong. Dia buka counter handphone. Mungkin selesai, tapi mungkin nggak cemerlang kalau diberikan tugas yang sesuai dengan Job desk. passionnya gitu kali passionnya. ya. Benar-benar. Yang penting passionate gitu ya. Setuju nggak Gensi di sini kalau kerja tuh harus sesuai passion? Setuju ya? Soalnya ada banyak banget Kak, even di kantor kita, Prof juga banyak yang jadi penyiar tapi jurusannya teknik. Ya. Pas kampus itu kan cross genre banget ya ibaratnya ya. Karena mengikuti tuntutan orang tua, Oh mungkin kayak gitu kali ya. tuntutan mertua, calon mertua. Benar. Papa aku mau jadi gamer gitu kan, ya kan kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya dari Kadian yang Kadian obrolin, Prof Anwar juga lebih setuju mana nih? Kan tadi kan banyak kita ngomongin pengelolaan SDM lah gitu kan. Gimana cara Mbak Dian dan Prof Anwar ngadepin Genzi, karyawan-karyawan dan lain-lain. Tapi lebih setuju mana? Atasan yang menyesuaikan sama Genzinya atau Genzinya menyesuaikan sama cara kerja atasannya? Kira-kira lebih condong kemana nih kalau di kantor masing-masing? Staff lah ya, sama Aku staff lah coba ya. jawab dulu ya Pak. Kalau aku ngelihatnya memang harus dua arah. Betul. Tapi memang kita yang udah
aku ngerasa ya kita sebagai generasi yang udah lebih lama kan udah pernah adaptasi sama segala macam generasi sebelumnya tuh. Gen X sudah pernah adaptasi dan gen milenial juga pernah adaptasi. Pandemi terjadi kita adaptasi. Betul. Tiba-tiba ini ada Gen Z baru masuk ke dalam lingkup dunia kerja. Mereka yang baru menetas nih, mereka yang belum punya pengalaman banyak beradaptasi dengan segala macam kondisi. Kayaknya ini merupakan kesempatan buat kita lagi mengajarkan sambil mencontohkan bahwa beradaptasi itu adalah sesuatu yang lumrah banget dalam dunia kerja. Jadi kita yang kalau bisa sih beradaptasi dengan cara bukan yang kita ngikutin maunya dia ya, cuma kita jadi oke, kamu sukanya kayak gini ya, kamu sukanya challenge. Kalau gitu oke, saya akan mengembangkan diri saya untuk bisa memberikan challenge yang selalu bisa bikin diri kamu tertantang gitu. Tapi untuk bisa memberikan challenge, benar banget kata Bapak tadi, bahwa challenge itu harus sesuai sama bakatnya dia. Kalau misalnya dia memang orangnya people person banget, agak nggak masuk akal kalau dia dijejelin project yang dia harus kerjain sendiri dalam isolation gitu loh. Dia perlu banget dikasih kerjaan-kerjaan role-role yang harus liaise sama orang luar, misalnya luar perusahaan, dia harus kenalan terus sama stakeholder lain gitu dan kayak gitu tuh. Itu tuh untuk bisa mengenali itu kan berarti kita harus punya kepekaan kan dan kita tuh harus punya waktu dan energi yang cukup untuk ngenal nih, ibaratnya ngebaca nih, oke si anak yang ini bagusnya ini, kurangnya ini, anak yang ini kuatnya di sini, kurangnya ini kayaknya lebih cocok nih role ini nih gitu. Nah itu kan perlu kepekaan dan kemauan kita untuk mau membaca tim kita sih. Yang sedih tuh kayak kita zamannya kita sekolah dulu Pak, guru itu bisa mengubah nasib seorang murid. Hanya apabila guru itu bisa melihat bakat yang bahkan si murid itu bahkan nggak tahu kalau dia punya bakat itu. Kayak anak bandel banget nilainya jelek terus tiba-tiba ibu gurunya cuma ngelihat ke matanya doang. Kamu tuh sebenarnya anak baik loh nak. Kamu tuh sebenarnya pinter. Tapi kamu sukanya cuma matematika doang, kamu nggak suka IPS misalnya gitu. Terus anaknya jadi termotivasi dan akhirnya besok-besoknya dia akan melakukan hal yang lebih baik daripada hari sebelumnya dan akhirnya benar juga ya. Hanya karena satu guru aja percaya sama dia, itu anak dari anak bandel yang gak punya masa depan jadi bisa punya masa depan dan menemukan kebanggaan kalau ternyata gue bagus dalam hal ini. Nah bos tuh juga kayak gitu, makanya bos tuh guru. Kita ini semua guru gitu loh, bukan cuma profesional guru, kita dalam seluruh lini kehidupan adalah guru. Karena kita perlu bikin tim kita bisa bekerja sama dengan baik sebagai sebuah organisme yang saling suportif. Kalau kita bisa berfungsi ngajarin, memotivasi, ya itu apa kalau bukan guru? Kita orang tua di rumah yuk, kita guru. Bener. Kita kan ngajarin anak-anak kita untuk tahu yang baik yang benar gimana. Anak kita tuh harus percaya dan percaya diri bahwa saya tuh ternyata punya kemampuan, punya harapan dan bisa suatu hari menjadi ya ditumpuin harapan satu keluarga tuh jadi bisa. Itu kan karena apa? Karena kita yang ngajarin bahwa kamu tuh bagus loh nak, kamu tuh pinter loh nak, kamu tuh baik loh nak. Kalau kita tiap hari ngajarinnya something yang selalu negatif, kamu tuh bisa apa sih? Kamu tuh ya beneran nih gak bisa apa-apa jadinya gitu loh. Aduh iya lagi. Itu jadi can you see the thing? Itu tuh kita kayak lagi jadi magician menurut saya Pak. Kita jadi tukang sulap. We have to see magic even though magic itu tidak terlihat. Bagaimana caranya kita melihat sesuatu yang nggak dilihat bahkan sama orangnya sendiri aja dia nggak tahu kalau dia sebenarnya bagus. Kita yang harus nembus itu dengan kepekaan hati kita ya, bukan otak kita. Bahwa nih anak sebenarnya baik, nih anak sebenarnya bagus di sini. Tapi aku yang harus meyakinkan dia bahwa kamu tuh bagus loh nak kalau ngerjain ini. Dek atau siapapun itu. Bo, lo tuh bagus loh, tapi lo ngerjain ini harus penuh hati. Karena kalau enggak lo nggak kelihatan value lo dalam tim. Misalnya kayak gitu-gitu. Senang sih, maksudnya kayak ya aku sebagai pribadi pun kalau misalkan nggak bisa dimarahin kayak lo jangan gini, lebih kayak lo tuh dikasih apresiasi dulu, dihalus-halusin dulu, baru Dijatuhin. gitu. Kalau Prof nih, Mbak Dian kan tadi bilang ya harus bisa nemuin, ibaratnya kayak pakai six sense-nya lah untuk ketemu nih sebenarnya kayak nyari hidden gem aja deh, tempat makan ya kan akhirnya ketemu gitu. Kalau cara Prof nih nyari bakat-bakat dari setiap every single karyawan yang ada di kantor Prof gimana nih caranya? Mungkin di sini ada teman-teman bos juga yang pengen, gue sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya. Mungkin kayak gitu. Silakan Prof. Jadi gini ya, tadi sebetulnya menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Dian ya, bahwa siapa yang penting untuk istilahnya belajar, semuanya penting, semuanya bisa menjadi tadi adalah sumber ilmu. Karena saat ini kan untuk mendapatkan ilmu, ini bisa didapat dari manapun, termasuk pengalaman
Sesuatu yang memang sudah dijalankan ini adalah juga sebagai sumber ilmu. Kalau Mbak Dian mungkin mengatakan sebagai tacit knowledge lah ya itu. Jadi ilmu yang sebetulnya tersembunyi dan itu adalah merupakan respon dari setiap apa yang dia lakukan untuk menjadikan apa yang tantangan itu bisa dijawab dengan solusi yang terbaik. Mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, mesti ada pengalaman-pengalaman hidup yang itu tentunya ini bisa kita katakan ini sesuatu, wah hari ini oke banget lah saya ya misalnya. Nah kalau seperti itu bisa disampaikan, bisa ditularkan, maka ini akan menjadi sebuah forum, sebuah tempat untuk kita tadi bisa menjawab, menemukan sebetulnya seseorang ini kuat di mana sih gitu. Kalau misalnya dia mengatakan, wah tadi ternyata apa namanya status saya ya, misalnya status saya itu di like banyak orang. Besoknya di like lagi. Oh berarti dia memiliki ide yang sangat cemerlang untuk dia itu membuat gagasan-gagasan yang orang itu bisa mungkin adalah terpengaruh. Kemudian suatu saat kita kasihlah. Coba kamu cari data pemasaran atau kalau di sini adalah data misalnya pengangguran sektoral misalnya ya. Ternyata dia sangat cepat dia menemukan oh ternyata pengangguran sektoral yang paling banyak misalnya adalah manufaktur. Manufaktur ini oh berarti dia kuat dianalisis. Jadi pengalaman saya Mas ya, jadi banyaklah kita itu berdialog dengan orang yang ada di dalam lingkungan organisasi itu. Buat waktu, kalau kami di Mbak Dian ya, di kementerian itu kan ada namanya unit sekretariat, ada direktorat jenderal, ada inspektorat jenderal, kebetulan saya sekretariat jenderal. Kami membudayakan namanya adalah ngobrol. Jadi setiap sebulan itu ada namanya ngobrol pintar. Ngobrol apa Prof? Sorry. Pintar. Pintar, oh ngobrol pintar. Ngopi isu, ngopi pintar ya untuk ide-ide sukarela. Ya. Ngopi isu kan, ide-ide sukarela. Oke, Ya. ngopi isu. Jadi siapapun silahkan menyampaikan apa yang memang di situ menjadi gagasan dia, menjadi sesuatu yang mungkin dia mengatakan adalah baik. Oke. Dari situ kita mengatakan oh paling tidak kita sudah menghilangkan sekat. Kalau Mbak Dian di bisnis beda, tadi Mbak Dian pengalaman mungkin belum pernah di birokrasi ya Pak. Birokrasi itu dulu, itu kita tuh nggak berani menatap mata langsung kayak gini. Saya kalau ngomong mesti menatap ujung. Oh saya pernah Pak pengalaman soalnya dulu pas konsultan klien-klien saya semua BUMN sama ini kementerian semua. Reformasi birokrasi waktu itu perusahaan saya. Kan nggak berani kayak gini langsung kan. Kalau melihat harus ujung sepatu itu. Oh gitu Prof. Gimana kita istilahnya berani seseorang ini untuk menyampaikan ide kalau gitu. Jadi kita harus yang namanya di situ break not break the rule ya, itu adalah break the barrier. Jadi kita harus istilahnya menghilangkan tadi hambatan-hambatan, terutama adalah hambatan komunikasi. Daripada dia istilahnya nggak seneng terus kemudian masukkan di dalam status. Waduh, iya. Nah ini kan malah tambah jelek kan. Benar. Tuh. Sindir-sindir, balik lagi ke isu-isu yang Gen Z tadi gitu. Aduh, Ya. ujung-ujungnya nggak kelar-kelar nanti ya. Jadi sebenarnya untuk semua pimpinan ataupun Gen Z yang tingkatannya masih di tengah lah di kantor gitu ya, harus bisa sesuaiin dan buat atasan juga cari sesuai bakatnya masing-masing untuk bisa ketemu. Sebenarnya outputnya tetap sama ya Prof ya, maksudnya tugasnya tetap A, tapi gimana cara menyelesaikannya sesuai caranya mereka masing-masing gitu, kalau ketemu bakatnya. Betul. Jadi memang gini ya, bagaimanapun juga pimpinan ya. Itu adalah leader kan, dia adalah lead kan, dia memang harus memberikan arahan. Ya. Jadi bagaimanapun juga kalau ada apa-apa yang paling bertanggung jawab kan pimpinan. Betul. Nah ini tentunya dia juga harus memberikan arahan pertama bahwa kami ingin menuju ini loh. Tapi the way how to execute itu adalah yang kita diskusikan. Yang kita di situ adalah cari cara yang terbaik untuk menjalankan arahan yang memang bersama-sama kita sepakati. Makanya guru yang baik itu adalah pimpinan yang baik, mohon maaf, dia bisa sebagai adalah storyteller, dia adalah bisa bercerita, dia itu adalah dengan baik kira-kira apa yang ingin disampaikan dari organisasinya. Dia juga adalah sebagai teacher, dia adalah sebagai guru kalau seandainya
ini adalah apa namanya dia tidak tahu tentang misalnya untuk menjalankan sesuatu. Saya pengalaman namanya Arbaito. Arbaito itu adalah part time job di Jepang. Cukup lama 4 tahun. Jadi saya tahu ternyata orang Jepang itu hebatnya salah satunya apa? Pimpinan mau turun sampai di tingkat bawah sehingga kalau ada apa-apa dengan anak buah dia langsung tahu dan di situ langsung mengajari detail cara mengeksekusinya. Ya. Itu mungkin yang bisa diikutin juga tuh ya. Jadi nggak taunya tuh nggak kayak setengah-setengah nggak berarti tapi emang tahu secara detailnya. Kalau mau ngadain ngopi, ngobrol pintar seperti Prof tadi boleh ya di kantornya. Ada juga yang bikin gathering atau nggak makrab keluar kota sekali-sekali itu kan bisa kan ya Prof ya, kayak gitu Ribet ya. jadinya keluar kota. Lah kita kan kantor kita tiap bulan ke iya. ke Puncak ke Bandung gitu Mbak, ada gathering makrab-makrab gitu. Tahun sekali nggak tiap bulan. Setahun sekali lupa. Tiap bulan tuh duitnya dari mana? Iya, sorry. Ada kerjaan juga. Patungan gitu. Tapi kalau di kantornya Mbak Dian ada nggak sih aktivasi yang kayak kita outing Gathering, sekali-sekali outing gitu atau apa? Ada, tapi mungkin sesimpel makan siang bareng aja kali ya. Oh gitu. Mulai dari makan siang, tapi yang penting yang terjadi adalah bukan cuma makan siangnya doang, bukannya traktir-traktir aja, tapi ngobrol apa enggak Benar. makan Iya. siang itu. Pengennya kan justru pada saat makan siang bareng itu si anak yang paling junior itu sudah merasa senyaman itu sampai dia bisa keluar karakternya, dia bisa bercanda, dia bahkan bisa kasih input atau feedback kalau memang kita tuh perlu tahu satu insight yang kebetulan datangnya dari dia. Karena apa gunanya kita cairkan suasana kalau ternyata yang perlu disampaikan tuh malah nggak disampaikan gitu yang kayak gitu. Iya lagi. Apa gunanya mungkin tiba-tiba lagi makan siang, Mbak pengen ngomong bulan depan mau resign, nah gimana? Ya kan, biasanya tuh. Punten, to the point aja nih saya mau resign. Oke, mungkin aku minta pendapatnya Mbak Dian nih, Prof kan juga selaku penyelenggara, ini kan Kemenaker melalui Pasker ID ngadain job fair ini nih Mbak. Iya. Perlu diketahui ada 110 perusahaan onsite, ada sekitar 7.000 lowongan di sini. Ada 75 perusahaan online, terus sekitar 22.000 lowongan di situ juga. Kira-kira pendapatnya gimana Mbak Dian mengenai acara job fair ini? Silakan biar teman-teman Menurut juga aku, tahu insight-nya. Senang banget ada acara ini karena di sini kita buat teman-teman yang mungkin belum pernah masuk ke dunia kerja atau lagi mau switch job ataupun mau melanjutkan perjalanan karirnya, ini tuh di satu tempat di waktu yang sama kita dikasih akses untuk bisa belanja shopping around tentang banyak banget entitas bisnis, perusahaan-perusahaan maupun BUMN dan juga instansi-instansi pemerintah yang ternyata sangat memerlukan tenaga kerja lebih. Kali aja dari semua yang kita shop around ini ternyata ada yang cocok sama keahlian kita. Dan kenapa enggak kita bisa lakukan ke sini, karena di sini waktu yang berharga banget. If aku adalah seorang anak yang lagi nyari kerja atau lagi nyari perjalanan kerja karir yang baru, aku pasti akan datang ke sini dan akan menggunakan kesempatan aku untuk benar-benar dipelajarin semua setiap booth. Dan juga ada sertifikasi juga gitu. Jadi lihat gitu bahwa ternyata bagus banget menurut aku acara ini karena ya kan kita menuju ceritanya kan Indonesia Emas 2045 ya gitu kan. Bukan intinya kan di SDM. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan SDM itu, apa aja peranan saya sebagai bagian dari SDM Indonesia ini untuk bisa meningkatkan diri, dan kira-kira untuk meningkatkan diri saya bisa melalui jalur karir yang mana aja. Nah itu kan bisa kita tentuin sendiri di acara-acara kayak gini gitu. Dan semakin di sini banyak banget activity dan opsi-opsi gitu, pelamar kerja di sini udah pasti yang passionate. Jadi bos-bos udah nggak perlu capek lagi untuk nyari bakatnya apa, udah pasti passionate. Iya, jadi kamu milih ini, datang ke saya gitu. Tinggal milih ya kan. Pokoknya kalau di sini tinggal bawa handphone, online aplikasi, tinggal scan, terus taruh CV-nya aja. Udah nggak ada tuh yang bawa amplop coklat gitu, udah jarang. Nggak ada. Yang tiba-tiba dirobek di depan karyawannya juga nggak ada. Itu di film ya. CV kamu sampah gitu. Nggak ada. Oke, ya kan? kita sudah tiba di sesi terakhir talk show kedua. Tepuk tangan buat Prof Anwar dan Mbak Dian semuanya. Terima kasih Mbak Dian, Profesor udah menyempatkan waktunya. Boleh keliling-keliling abis ini ya. Karena kita ada 4 hall langsung. Betul. Didatengin banyak banget. Dan akhirnya gue tahu ternyata Mbak Dian dulu pernah jadi kantoran juga. Iya. Sempat magang juga pasti dulu Mbak Dian ya. Prof Anwar juga dulu ngantor sih pasti. Iya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dian Sastrowardoyo dan Prof Anwar Sanusi. Dan kita mau foto barengan dulu, boleh ke depan. Oke, yuk, let's go. No foto ya, no foto. Oh turun, di bawah, mau di bawah Prof. Oke, boleh. Kita akan ke bawah. Oke.
Oh, ramean dari atas ke bawah. Nah. Let's go Beril, kita foto bareng-bareng. Ayo boleh foto bareng-bareng, kita berdiri di sini. Nah. Tangannya jangan ada yang sarang heo ya. Jangan. Boleh rapat lagi, boleh merapat lagi, boleh teman-teman. Ya, Nah, fotonya gimana Cuki ya? nah, kita di pinggir sini. Ini khusus naker, orang-orang naker Beril. Nah, boleh bergaya, 1, 2. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, Ganti gaya semuanya, 1, 2, 3. Nakerfest yang lebih meriah lagi, 1, 2, 3. yeay.